Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Yian Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai K-News dari jurnal yang telah saya pilih. Baik, di sini saya memilih jurnal dengan judul E-commerce Recommended System based on Improved K-Means Commodity Information Management Model. Jadi di sini menjelaskan mengenai sistem rekomendasi dari e-commerce dengan K-means yang telah ditingkatkan atau diimprove berdasarkan informasi tentang manajemen modelnya. Untuk selanjutnya, untuk pertama, materinya tentang abstrak di sini dengan kemajuan teknologi internet yang telah, maaf, yang telah cepat dengan perkembangan industri e-commerce, tapi sistem rekomendasi yang ada seringkali tidak dapat mengimbangi kompleksitas dan volume data yang terus saja berkembang. Tentu saja data-data tersebut semakin besar seiring dengan berkembangnya e-commerce. Dan penelitian ini mengusulkan penerapan rekomendasi e-commerce berbasis model pengelolaan informasi produk dengan algoritma K-means yang ditingkatkan. Nah, algoritma ini memanfaatkan genetic algorithm atau GA untuk meningkatkan pemilihan pusat klaster dan menghindari masalah solusi optimal lokalisasi. Dari latar belakang yang diambil dari penelitian ini, ada tiga. Yang pertama, e-commerce berkembang pesat, namun teknologi rekomendasinya belum optimal. Lalu algoritma K-means itu sering digunakan, dan tapi kesulitan untuk menangani data-data yang besar, data-data yang kompleks. Dan yang tiga, dibutuhkan peningkatan untuk efisiensi dan akurasi dari rekomendasi yang telah diciptakan. Untuk algoritma sendiri, K-means ditingkatkan dengan memanfaatkan genetic algorithm atau GA dengan mengoptimalkan proses clusteringnya. GA di sini membantu dalam pemilihan pusat klaster yang lebih akurat melalui pencarian global sehingga mengurangi kemungkinan terjebak di lokal optimal. Setiap iterasi algoritma ini menggunakan mekanisme adaptasi untuk memperbaiki hasil clustering secara bertahap. Dan penghubungan ini juga meningkatkan performa penambangan data, mempercepat proses konvergensi, dan membuat sistem rekomendasi lebih akurat dan responsif. Untuk hasil ujinya, algoritma yang telah ditingkatkan ini menunjukkan akurasi hingga 91,1% lebih baik dibandingkan K-means klasik dan fuzzy K-means. Dan proses konvergensi algoritma baru 44% lebih cepat dibandingkan metode klasik dan 73% lebih cepat dibandingkan fuzzy K-means. Uji coba ini dilakukan pada dataset Movielens dan Opinions. Ini dari kalau dari jurnal, namun untuk saya sendiri menggunakan dataset dari Kaggle karena dataset Movielens dan Opinions ini tidak bisa diakses lebih umum. Nah, untuk hasilnya sendiri menunjukkan bahwa algoritma baru ini lebih unggul dalam mengurangi error prediction dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Nah, untuk hasil sistemnya seperti ini. Untuk referensinya yaitu jurnal yang saya sampaikan tadi, yang saya perlihatkan di awal, yaitu E-commerce Recommended System based on Improved K-means Commodity Information Management Model. Untuk presentasi dari materi tentang jurnalnya sudah selesai. Uh, saya lanjutkan untuk presentasi mengenai kode yang telah saya buat. Yang pertama di sini saya mengimport pustaka yang kita butuhkan. Ini kita menggunakan Python sebagai programming language-nya. Ini merupakan library yang ada di Python. Langkah pertama yaitu mengonfigurasi Matplotlib dan Seaborn. Ini library untuk hasil visual agar kita bisa melihat hasil lebih jelas dan lebih baik. Untuk langkah pertama yaitu membuat dataset, lalu ini menggabungkan dataset menggunakan order ID sebagai penghubung, ini sebagai foreign key, yaitu order ID-nya, sehingga kita menggunakan 4 dataset
Yang pertama all list customers dataset, all list order item dataset, all list orders dataset, dan all list product dataset. Di sini eh, dibutuhkan 4 dataset ini untuk menghasilkan rekomendasi yang baik. Di sini dilakukan pre-processing pertama yaitu mengatasi nilai yang hilang atau missing value dari dataset yang ada, lalu mengatasi outliers menggunakan z-score. Nah, untuk pertama ini kita menambahkan frekuensi pembelian. Di sini dilakukan penambahan frekuensi pembelian dikarenakan tentu saja saat kita membuat sebuah rekomendasi produk, kita juga perlu data berapa kali sih frekuensi dibelinya produk tersebut. Ini berdasarkan produk edit dan jumlah pembeliannya. Nah, selanjutnya itu menggabungkan frekuensi pembelian dengan data produknya. Lalu selanjutnya mengubah kategori name menjadi numerik. Di sini dilakukan untuk mempermudah sistem membaca produk-produk kategori produk diubah menjadi numerik agar lebih mudah untuk dibaca. Gitu maksud saya. Lalu yang keenam, kita menyiapkan data untuk clustering. Lalu ini menormalisasi data lagi menggunakan standard scalar. Lalu di sini ada menerapkan k-means clustering, menambahkan label cluster ke dataset yang ada. Lalu kita visualisasikan cluster ini dalam bentuk 2 dimensi agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Ini juga visualisasi, namun visualisasi jumlah produk per klasternya. Ini ada evaluasi kinerja clustering untuk MSE dan Silhouette score-nya. Ini adalah fungsi untuk rekomendasi produk berdasarkan cluster. Mungkin bisa langsung kita coba saja sistem rekomendasi ini di run, lalu akan menghasilkan berikut merupakan pengelompokan rekomendasi yang telah diciptakan dari sistem ini, yaitu ini di baris X ada kategori produknya yang telah kita normalisasi, juga jumlah pembeliannya berapa. Untuk klaster-klasternya sendiri dimulai dari 0 sampai 4, jadi ada 5 klaster, klaster warna ungu untuk klaster 0, klaster warna biru klaster 1, klaster warna hijau untuk klaster 2, hijau muda klaster 3, dan kuning untuk klaster 4. Di sini ada juga jumlah pembelian, jadi seperti grafik gini. Jadi kita lebih memahami clustering yang telah dibuat oleh Kemins. Lalu ini ada jumlah produk per klasternya. Nah, bisa kita lihat jumlah produk per klasternya yang paling besar ada di klaster pertama, yaitu mencapai 12.000 jumlah produk. Lalu yang paling sedikit di klaster kedua ini hampir tidak ada produknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal rekomendasi sistem berdasarkan K-means dengan algoritma K-means. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri presentasi yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.